Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirta Al-Farabi dengan NPM 211000074. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu 2 yang dimana itu tugasnya untuk meresensi hukum alam atau natural law. Hukum alam. Aliran hukum alam sebagai salah satu pendekatan filsafat hukum memiliki definisi yang berbeda dari masing-masing tokoh karena tiap-tiap definisi didasarkan pada waktu dan pola pikir yang berbeda. Adanya definisi tersebut diketahui bahwa hukum alam memiliki beberapa karakteristik yang pasti, yaitu hukum alam bersifat kekal, abadi, universal, yang artinya bersifat untuk selamanya dan untuk semua zaman dan bangsa-bangsa serta segala waktu. Hukum alam yang dapat dikenali dengan akal budi dan tidak sekedar sebagai mata ukuran bagi hukum positif, tetapi juga batu penguji. Aliran hukum alam memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan hukum alam diantaranya ialah suatu anggapan bahwa hukum berlaku universal dan abadi itu tidak ada karena hukum selalu disesuaikan dengan kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. Prinsip-prinsip dalam hukum alam bersifat abstrak sehingga perlu diatur ulang dan diterjemahkan ke dalam peraturan yang lebih konkret agar memiliki kekuatan hukum dan berlaku di masyarakat dan untuk seluruh masyarakat. Jadi, karena ketidakjelasan atau kurang tepatnya sifat universal dan abadi, dia mengakibatkan lemahnya aliran hukum alam terlihat dalam kekuatan berlakunya. Selain itu, hukum alam menekankan keberadaan pendekatan yang berada pada tataran atau filsafatis, sehingga validasi yang digunakan untuk mengukur tingkat keadilan hukum harus berdasarkan nilai-nilai hukum alam yang berasal dari Tuhan, di mana pemaknaan sangat sulit dilakukan dan kompleks sekali ya. Sedangkan kelebihan terletak pada nilai-nilai yang orang berfilsafat hukum dalam mencari keadilan, mengembangkan perlindungan terhadap HAM atau hak asasi manusia, dan mengembangkan hukum internasional. Pada dasarnya, aliran hukum alam merupakan upaya manusia untuk memperoleh keadilan yang absolut atau bisa kita sebut kompleks. Tetapi apabila hukum alam ditegakkan sendiri, tidak didampingi oleh hukum positif, maka akan berada pada dunia ketidakpastian. Oleh sebab itu, hendaknya dalam penggunaan hukum alam harus dibarengi dan dikaitkan dengan hukum positif agar dapat sisi logika, sehingga apa yang nantinya dihasilkan akan lebih konkret dan pasti dan baku, sehingga dapat dijalani dan memiliki hukum atau kekuatan hukum yang tinggi. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana pendapat Prof. Harp terkait hukum alam atau natural law ini. Hukum alam cenderung mendukung pandangan hierarkis tentang hukum. Artinya hukum diatur secara hierarkis sehingga hukum positif berada di bawah hukum alam. Hukum alam adalah sistem hukum yang didasarkan pada pengamatan terhadap sifat manusia dan tatanan alam. Dari pengamatan tersebut, nilai-nilai yang dianggap sebagai hakikat manusia dapat disimpulkan dan diterapkan secara independen dari hukum positif. Hukum alam dapat bersifat teologis dan sekular. Hukum alam yang bersifat teologis didasarkan pada norma-norma agama dan bersifat sekular didasarkan pada akal manusia. Lalu selanjutnya pendapat dari Prof. Fuller berpendapat bahwa
Hukum tidak dapat dianggap sah tanpa mempertimbangkan moralitas. Moralitas di sini yang dimaksud yaitu kesesuaian dan kebutuhan hukum yang ditetapkan. Menurutnya, hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai moral tidak layak disebut hukum. Fuller mengkritik positivisme hukum, seperti pandangan John Austin yang mengabaikan aspek moral dalam penegakan hukum. Dan ia menekankan pentingnya sistem hukum dan mendukung interaksi manusia secara etis dengan tujuan mencapai tingkat moralitas yang tinggi dalam masyarakat dan sesuai. Lalu menurut saya hukum itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan yang bersangkutan, di mana adanya pertimbangan mengenai hal yang sensitif, karena jika hukum itu tidak disesuaikan dengan moral dan kaidah tertentu, maka hukuman tidak bermakna apa-apa. Seperti zombie. Maksudnya zombie di sini itu hukum yang ditetapkan kepada manusia mati tapi hidup. Karena hukum harus bersandingan dengan moralitas. Karena di sini moralitas itu dapat mendukung seperti adanya penyesuaian hukum, berapa lamanya, dan moralitas itu harus bersampingan dengan kaidah-kaidah tertentu dan norma-norma, karena itu tidak bisa dipisahkan dari moralitas itu untuk menyesuaikan bagaimana tingkatan hukum yang diberlakukan dan hukum yang ada dalam undang-undang. Karena apa? Karena tidak semuanya hukum harus tok terhadap undang-undang tersebut. Jikalau memang hukum dalam undang-undang tidak dapat memenuhi kriteria kasus tersebut, di mana di situ moralitas sangat diperlukan. Karena untuk dapat menyesuaikan di mana kasus yang terjadi dan kemampuan untuk mendapatkan hukum secara adil dan tidak merugikan orang lain. Karena di sini moralitas sangat penting, yang dimana bahwa hukum moralitas itu bisa dikatakan sangat fatal, karena ada beberapa contoh di mana ketika yang bersangkutan atau yang terdakwa atau bisa disebut kita sanksi, mendapatkan sanksi yang tidak sesuai karena umur pelaku tersebut sudah sangat tua dan sudah rentan terhadap penyakit, lalu itu mendapat hukuman yang tidak normatis. Maksudnya tidak normatis di sini dengan umur pelaku yang sudah terlalu tua, tapi ia mendapatkan hukum yang setara seperti orang-orang yang masih sehat jasmani dan rohaninya, dan itu pun dilakukan karena terdesak, ada seseorang, ia terdesak, lapar, mau tidak mau dia mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Karena di sini dapat dilihat bahwa hukuman itu tidak selalu dijatuhkan sesuai dengan undang-undang, karena kita juga manusia ya, dimana hukum itu bisa memanusiakan manusia, yang berarti di sini hukum itu dapat bermakna dan tidak memberatkan, karena itu sangat tidak sesuai dengan umurnya yang sudah terlalu tua. Dan di sini hukum yang diberlakukannya itu hukum yang terdapat dalam undang-undang,
Karena hal-hal seperti itu sangat banyak terjadi terutama di Indonesia ini. Begitu menurut pendapat saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.